Di tengah mahalnya harga pupuk dan terbatasnya pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah dampak dari perang Rusia-Ukraina, di Kabupaten Minahasa Selatan justru para petani dihebohkan dengan adanya pupuk organik yang kualitasnya diklaim mampu meningkatkan hasil produksi tanaman pertanian dibanding menggunakan pupuk kimia. Inovasi terbarukan di Kabupaten Minahasa Selatan di tengah mahalnya harga pupuk dan terbatasnya kuota pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah adalah petani di Minahasa Selatan dikejutkan dengan hadirnya pupuk organik yang diklaim mampu meningkatkan hasil produksi pertanian dengan sangat signifikan dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Adapun kos pembuatan pupuk ini begitu sangat ekonomis, menggunakan bahan alam seperti daun, air, ikan yang sudah membusuk, buah, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk mendapatkan hasil pupuk yang ideal atau sebelum diimplementasikan ke tanaman pertanian, semua bahan harus melalui pembusukan selama 3 bulan. Siapkan diri, bagaimana dampak pupuk ini mereka tidak terlalu terpengaruh. Ya. Boleh meningkatkan kualitas baik hasil pertanian maupun hasil produk-produk pertanian untuk jadikan UKM. Kami sudah berinovasi bekerja sama dengan beberapa stakeholder, nah terutama juga dengan kontak tani nelayan andalan Kabupaten Minahasa Selatan, di mana saya juga selaku Ketua KTNA Minahasa Selatan mengadakan kerjasama untuk inovasi pembuatan pupuk organik. Dan ini bukan hanya sekedar pembuatan, tapi kami mengadakan uji coba. Hasilnya sangat luar biasa. Nah, inilah salah satu kita untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk atau keterbatasan pupuk yang didistribusikan kepada petani. Dengan kita memakai pupuk organik buatan kita sendiri, produk dari kita sendiri, tentunya harganya lebih murah jauh, tetapi kualitas daripada tanaman itu tidak kalah dengan pupuk kimia. Kedua, keuntungannya ini adalah tanah itu akan terawat dengan baik karena kita memakai pupuk organik. Demikian juga pestisida. Kami juga telah menyiapkan pestisida organik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada petani-petani apabila terkena hama dan penyakit. Nah, inilah salah satu strategi kami untuk tidak tergantung kepada pupuk kimia. Nah, ini kami juga bekerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada dari PNN Persero. Dari beberapa perusahaan juga dengan dana CSR-nya kami kembangkan baik dalam bentuk bantuan peralatan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan teknik kepada para petani-petani untuk bagaimana lebih meningkat ya kualitas hidup mereka dan kualitas produksi hasil-hasil pertanian. Salah satu komoditas pertanian Pak yang sudah Stephen Mamenko, pakar pertanian yang ikut terlibat dalam pengolahan pupuk organik mengatakan adanya ide pembuatan pupuk organik lantaran mahalnya harga pupuk. Adapun hasil dari pupuk organik yang sudah diimplementasikan ke beberapa tanaman pertanian, hasilnya produksinya meningkat signifikan dibanding menggunakan pupuk kimia. Sebenarnya persoalan pupuk itu masalah persoalan global, tapi pupuknya apa dulu? Kalau dia bermain di pupuk kimia, jelas kebutuhan pupuk kimia itu sudah sangat mahal dari sisi harga dan bantuan pemerintah itu akan sangat mengganggu dari sisi ekonomi keuangan pemerintah. Karena kalau dibantu dengan pupuk kimia yang bersubsidi, itu akan sangat terganggu. Tetapi bagi petani-petani dan pelaku-pelaku dunia pertanian, sebenarnya jangan khawatir, pupuk organik itu justru adalah jawaban. Jawabannya sangat disambut baik oleh contoh dari Pak Presiden Jokowi. Sekarang kembali ke organik. Karena organik itu sangat menjanjikan. 1, kesehatan terjamin. 2, alam terjaga kembali kepada kesuburan. 3, produk yang dihasilkan organik itu pasti menjamin kesehatan bagi manusia, bagi alam, bagi peternak dan segala macam. Jadi kalau dengan organik ini, kalau dikatakan masih disepelekan slow respon, justru sebaliknya. Organik itu fast respon. Dengan keadaan yang demikian, maka petani akan bisa meningkatkan produksi. Nah, kalau untuk Minsel, itu sudah 1 tahun kami dampingi. Dan sudah ada beberapa contoh di daerah-daerah pertanian yang terjadi peningkatan khususnya di produksi tanaman pangan. Jadi organik adalah jawabannya di saat orang tidak mau lagi berkebun atau bertani, pada saat pupuk kimia itu lagi naik atau susah dicari. Organik itu gampang dibelajarkan, silakan menghubungi
Catena Minsel. Apa perbedaan antara pupuk organik dengan kimia? Kalau pupuk kimia is the best dalam artian gini, pakai aplikasi hari ini 3 hari dapat lihat sampai 1 minggu, dan selanjutnya dia harus digunakan seterus-menerus. Pupuk organik pakai hari ini dan bermanfaat selama tanaman itu ada, selama tanaman itu sangat berkembang di dalam tanah. Jadi artinya gini, kalau pupuk kimia itu lebih lama akan digunakan, itu akan menambah jumlah petani menggunakan pupuk kimia dan terjadi yang namanya degradasi kesuburan tanah. Kalau pupuk organik sekali taruh selama-lamanya tanah itu akan sangat luar biasa. Artinya apa? Yuk mari kita belajar di hutan. Hutan tidak pernah orang pupuk, tetapi terjadi pemupukan sendiri, terjadi penguraian protein, terjadi pembusukan sendiri di hutan. Jadi para petani dan para orang banyak harus melihat bagaimana hutan itu memupuk secara sendiri sehingga menghasilkan yang sangat luar biasa. Itu kira-kira perbandingan antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Saya tadi kebetulan ketemu dengan Pak Asisten 2 dan Catena, Ketua Catena, mengusulkan bagaimana mari sama-sama menggerakkan ada orang-orang para kapitalis mau nimbrung di organik, membuat pabrik organik, atau ada kelompok-kelompok tani yang mau nimbrung untuk membuat pupuk organik, kami belajarkan secara sukarela sehingga kebutuhan-kebutuhan pupuk ini tersedia secara mandiri dan mereka bisa buat sendiri, bukan dibuat secara pabrikan. Tapi kalau ada kapitalis yang membuat secara pabrikan, lebih gampang. Dan kosnya pun lebih rendah. Lebih rendah sekali. Terima kasih Pak. Bapak nama siapa Pak? Stefan Mari. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, seorang pria pekerja